Nah, ini harapan kita dan mimpi kita di Payakumbuh. Kita ada di sini. Ayo sama-sama kuras semua apa yang ada di Blasta. Ambil semua apa yang ada di Blasta. Ya kan? Sama-sama kita majukan Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Ferry dari Blasta Hidroponik. Blasta Hidroponik berawal dari Padang, Sumatera Barat. Kita pernah pertama sekali di daerah Jati. Setelah itu kita pindah ke Ulakarang, tepatnya di dekat kampus Bung Hatta. Dikarenakan adanya kesempatan dan ingin menghidroponikan Sumatera Barat, sekarang kita juga ambil bagian di Batang Agam, Payakumbuh. Untuk masalah hidroponik itu sebenarnya kalau menurut saya adalah seni kita bercocok tanam. Seni kita bercocok tanam dalam artian itu kan kita rangkai-rangkai di dalam pipa atau di dalam wadah-wadah menampung air, sehingga itu bisa kita bikin model apapun di sana. Nah, lebih pada seninya. Dengan adanya seni itu kembali kepada apa ya? Kreativitas kita mau bikin modelnya bagaimana, semuanya menyangkut pada seni sebenarnya. Sehingga untuk daerah ataupun yang kita lakukan sekarang, kita lebih kepada menjual seninya. Ada orang sekarang membuat hobi ibu-ibu yang sekarang kan dengan bunga itu mereka jutaan loh kembang itu, tapi hasilnya kan hanya sekedar keindahan. Kenapa akhirnya mereka mau berhidroponik? Keindahan itu mereka dapatkan di hidroponik. Blasta Hidroponik berawal dari hobi yang dijadikan bisnis, dan kita memulainya dengan hal-hal yang paling kecil sekali. Kita mulai dengan botol, kita mulai dengan bekas-bekas ember, kita mulai dengan bekas talang-talang hujan. Pokoknya apapun benda yang bisa menampung air, itu kita jadikan hidroponik. Dan setelah itu tumbuh dan bisa tumbuh dan bisa menghasilkan, dan kita juga senang, baru kita mencari yang namanya guru. Kebetulan ada waktu itu pelatihan di daerah Sumatera Barat yang diadakan oleh Bank Indonesia, mengundang seorang pakar hidroponik dari Malaysia. Nah, dari sana kita mendapatkan ilmu yang cukup lumayan, yang kita tahu persis, dan itu bisa dijadikan suatu industri. Tapi begitu kita berangkat ke bagian industri, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Orang tidak ada yang kenal atau banyak yang tidak tahu nama-nama sayuran. Dan sayur-sayuran yang dibikin di hidroponik itu sendiri, itu boleh dikatakan bukan sayur-sayuran yang biasa kita makan sehari-hari. Yang sayuran kita kenal cuma kangkung, bayam, kol, kubis, paling itu yang banyak kita kenal, atau kacang panjang. Itu begitu kita masukin ke samhong,
pakcoy, skala selada banyak yang kenal. Tapi begitu masuk ke sayuran yang sifatnya nggak dikenal, di situ kita baru merasakan kesulitan. Kalau kita mau menanam kangkung, menanam bayam, ya berarti kan tidak ada bedanya. Nah, sehingga kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat bahwa ini sayurannya bisa dimakan, enak dan sehat. Untuk bisa dikenal oleh masyarakat, kita gandeng dengan kita bikin ayam penyet. Jadi ayam penyet yang lalapannya dari sayuran hidroponik. Nah, dari sanalah lebih kurang 9 bulan itu orang udah mulai mengenal apa sayuran samhong, apa pakcoy, apa kale, apa kailan, dan lain-lainnya. Dari sana akhirnya bisa berkembang dibantu oleh Dinas Pangan Kota Padang waktu itu untuk sama-sama mengembangkan hidroponik. Ada orang kalau berbicara masalah usaha selalu menanyakan suka dan duka. Apa suka dukanya, apa hasilnya, apa prospeknya. Kalau masalah suka duka, lebih banyak sukanya sebenarnya. Dan dikatakan duka itu kan pada saat kita melakukan itu duka. Tapi pada saat kita setelah melewati itu jadi suka kan. Sehingga susah membedakan mana suka dukanya sebenarnya. Seperti sekarang, dengan adanya udah begini, udah mulai berkembang dan udah banyak ininya. Duka yang pertama kita alami tempo hari, itu jadikan suka. Apa suka? Itu sejarahnya sebenarnya. Kita dibilang di satu komplek, kita bikin pertama di komplek perumahan, itu dibilang orang gila. Tingkah laku kita melebihi pemulung. Apapun barang-barang bekas yang bisa menampung air, kita pungut dan kita jadikan ini wadah. Tapi begitu udah mulai tumbuh, berkembang, nah orang baru, oh ternyata gilanya bukan gila beneran. Nah itu kan suka dukanya sebenarnya. Jadi memang dimanapun, segala sesuatu yang belum memasyarakat yang kita lakukan, pasti banyak ini orang. Tapi kalau kita bilang itu duka, kan enggak juga sebenarnya. Nah setelah bisa berkembang, dan itu menghasilkan dan orang mulai melirik, nah di situ baru ada suatu tantangan. Pemasaran hidroponik sebenarnya cukup menyita pemikiran, menyita tenaga, menyita waktu, dan menyita uang sebenarnya. Kenapa? Panennya cepat, tapi menjualnya lambat. Nah, begitu mau dijual pun orang masih tanya, ini bisa dimakan nggak? Ini cara masaknya gimana? Jadi seakan-akan ini suatu hal yang tidak diketahui orang. Sehingga untuk suka duka memasarkan itu timbul suatu ide. Bagaimana kalau kita sekarang ganti lalapan-lalapan yang biasa ada sekarang ini, kita ganti dengan lalapan dari hidroponik. Nah itu saya cerita tadi kita sampai jualan ayam penyet. Nah begitulah suka dukanya itu memasarkan ini. Setelah ini terjadi, baru kita masuk ke, kalau di Padang itu namanya Pondok, daerah Pondok, di situ banyak pemukiman Cina. Dan ini mayoritas orang Cina tahu. Nah dari sanalah mulai berkembang, mulai ada permintaan. Dikarenakan waktu itu kita inginkan suatu hidroponik ini menjadikan suatu ini buat masyarakat, sehingga kita bentuk komoditas. Sehingga pemasaran itu kita usahakan komoditas yang masyarakat rame-rame. Maka terjadilah pemasaran itu baik ke Transmart, ke Basko, ke Pondok, dan ke beberapa hotel dan restoran. Setelah itu terjadi, hidroponik mulai dikenal di daerah Padang khususnya.
Dikenal di Kota Padang, udah mulai tanaman-tanamannya ini mulai digemari. Sebab rata-rata mengandung oksidan yang tinggi dan protein yang tinggi. Ada beberapa tanaman hidroponik ini yang juga untuk menginikan kanker, seperti kailan. Nah, ini yang selalu kita edukasi, yang selalu kita inikan ke masyarakat. Sehingga sekarang ini boleh dikatakan untuk daerah Padang, hidroponik sudah merupakan bagian dari sayur-sayuran yang ada di rumah-rumah sekarang ini. Ya, sehingga pemasaran ya sudah mulai dikatakan cukup bagus. Tinggal sekarang di Payakumbuh. Di Payakumbuh kita juga memulai hampir yang sama. Kadang-kadang orang nanya, oh ini apa, ini bisa dimakan apa enggak, ini bagaimana. Ya alhamdulillah beberapa bulan kita di sini, sekarang udah mulai kelihatan dan udah mulai langganan. Dan itu bukan lagi toko, tapi langsung masyarakat sendiri yang beli. Dan ada juga yang langganan kita yang dari Padang, yang sekarang bermukim di Payakumbuh. Dan mereka juga ikut mengedukasi itu. Dan alhamdulillah saya rasa mungkin tidak sampai setahun, hidroponik pun untuk daerah Payakumbuh menjadikan suatu sentral. Kenapa saya bilang bisa jadikan sentral? Payakumbuh dekat dengan Pekanbaru. Salah satu market yang kita incar itu adalah Pekanbaru, Batam. Nah, cuma sekarang siapa yang mau jadi pemain besar di Payakumbuh? Nah, ini yang kita mau tunggu sebenarnya. Baik teman-teman, saya sedikit akan menjelaskan jenis tanaman yang kita tanam di hidroponik Batang Agam. Langsung saja, yang pertama di samping saya ini adalah jenis tanaman kailan. Kailan memiliki manfaat untuk tubuh kita. Yang pertama, dia memiliki antioksidan yang cukup tinggi. Dan untuk tanaman ini sendiri banyak dikonsumsi oleh orang-orang Tionghoa atau Cina dengan olahan capcay. Untuk di samping saya juga ada jenis sawi-sawian. Di hidroponik Batang Agam ada beberapa jenis sawi. Yang pertama adalah sawi caisim. Ciri-cirinya itu berbatang lebih ramping, daunnya sangat mirip dengan sawi. Selain itu ada tanaman sawi pakcoy. Kalau sawi pakcoy itu perbedaannya adalah ciri-cirinya berbatang yang lebih bulat dan penuh dan berbatang pendek. Selanjutnya yang di samping saya ini adalah bayam hijau. Bayam hijau memang sangat umum di kita ini tanamannya, dan kita juga membudidayakan dengan sistem hidroponik. Memang peminat bayam hijau memang sangat tinggi, tidak hanya tanaman di masyarakat biasa, di hidroponik pun ini adalah komoditi yang utama juga. Selain itu kita juga menanam bayam batik. Bayam batik memiliki keunggulan dari keindahan daunnya, dan soal rasa juga tidak kalah dengan bayam hijau, walaupun sebagian masyarakat belum mengetahui manfaat dari bayam batik ini sendiri. Untuk tanaman selanjutnya di hidroponik Batang Agam juga kita menanam daun mint. Daun mint sudah kita ketahui bersama adalah memiliki banyak manfaat sekali untuk tubuh kita. Pertama untuk pernafasan, paru-paru, dan kesehatan tenggorokan kita. Selanjutnya di sini ada kale.
Yang saya pegang ini adalah jenis Kale Nero, dan ini adalah Kale Curly. Untuk olahnya sendiri, kale banyak diolah menggunakan sistem dengan menggunakan dijus dengan campuran nanas. Kale termasuk dalam istilahan ratunya sayuran karena memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah meminimalisir pertumbuhan gejala kanker. Selain itu, menghindari dan menghilangkan kolesterol di dalam tubuh kita. Selanjutnya di sini ada Swiss chard. Tanaman ini dikenal karena keindahan bentuk batangnya berbentuk pelangi. Dan untuk jenis ini baru pertama kita budidayakan di hidroponik Batang Agam. Selanjutnya di sini kita tanam berbagai jenis lada. Sangat banyak dari jenis lada. Yang pertama di dekat saya ini adalah selada iceberg. Selain itu ada juga selada red romine yang di sana. Di sini ada selada hijau. Sebagian kita sudah tidak asing lagi dengan selada hijau. Dan ini ada red oclave. Red oclave ini sangat diminati biasanya dengan olahan salad. Dengan hadirnya Blasta hidroponik di Payakumbuh, sebenarnya kita bukan hanya punya harapan sebenarnya. Kita punya mimpi bahwa Payakumbuh ini menjadikan suatu sentral sayur-sayuran hidroponik dari Sumatera Barat. Kenapa dibilangkan begitu? Untuk cuaca, iklim sangat mendukung. Terus untuk daerah letak topografi sangat strategis, sangat dekat dengan Pekanbaru, dengan Riau, dekat dengan Padang. Sehingga ini yang kita jadikan supaya harapan kita ke depan itu Payakumbuh menjadikan sentra hidroponik Sumatera Barat. Keberadaan kita di sinilah yang kita mau jadikan mau menjadikan sebagai tolak ukurnya. Kita berada di Payakumbuh ini, tujuan kita utamanya apa? Kita ingin sama-sama dengan masyarakat mengedukasi lah, apalagi dengan Pemda, sehingga apa? Bagaimanapun pertanian perkotaan itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Kedepannya itu akan menjadikan suatu keharusan dan kebutuhan. Banyak sisi-sisi positif yang bisa kita dapatkan dari hidroponik. Salah satunya dengan hidroponik kita bisa mendirikan pertanian perkotaan, urban farming. Kita bisa mendapatkan sayur-sayuran sehat, makanan-makanan sehat. Terus kita dapat menghemat biaya dapur. Dan kita juga dapat mendapatkan keindahan tadi. Dengan hidroponik itu indah loh. Nah ini harapan kita dan mimpi kita di Payakumbuh, kita ada di sini. Ayo sama-sama kuras semua apa yang ada di Blasta. Ambil semua apa yang ada di Blasta. Ya kan? Sama-sama kita majukan Payakumbuh. Kami dari Blasta mengundang masyarakat untuk hadir atau berkunjung ke tempat kami. Di samping mengambil ilmunya atau saling sharing mengenai tanamannya, sebab banyak dari tanaman yang kami tanam di sini itu berfungsi sebagai obat herbal. Terus yang kedua juga, kalau Anda berkunjung ke sini, silakan panen sendiri. Panen sendiri, timbang di depan, baru bayar. Ada satu hal yang paling ini nanti, kita akan berbagi ilmu cara pengolahan sayuran yang kita tanam. Apakah itu untuk jus, apakah itu nanti untuk sayur-sayurannya. Dan insya Allah didoakan kita akan hadir dengan restoran hidroponik.
pada saudara-saudara saya, famili-famili saya, sanak-sanak sadonya yang ada di Payakumbuh, saatnya kita berhidroponik. Saatnya kita menikmati makanan sehat. Saatnya kita menikmati makanan mahal. Hidroponik termasuk makanan mahal. Dan saatnya kita menikmati. Untuk kita bisa menikmati, ayo sama-sama kita berbuat dan membuat hidroponik. Mulai dari cara bikin modulnya, oke siap kita ajarkan di sini. Mulai cara membibit, siap kita ajarkan cara membibit. Mulai cara memanen, siap kita ajarkan cara memanen. Nah, menjual pun kita siap, sama-sama kita menjual. Sama-sama kita serbu Pekanbaru, sama-sama kita serbu Batam. Kita jadikan hidroponik sebagai sentral ekonomi baru di Payakumbuh. Untuk uni Bapak Ibu semuanya, saya sudahi dulu buat bincang-bincang kita masalah hidroponik, dan mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat untuk kita sama-sama hidroponik. Untuk itu, selalulah nonton channel ini, YouTube ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.